Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, karena sehat itu yang terpenting. Masih sama sih pembahasannya tentang nasab, tapi kali ini beberapa hari yang lalu saya mengulik, memutar berkali-kali, kemudian saya pelajari. Narasumber ini kelihatannya merupakan salah satu eh, bagaimana polemik nasab ini ada outputnya yang jelas, tervalidasi gitulah, secara by data. Nah, seperti contoh video nanti yang akan kita lihat, bahwa dalam rangka bagaimana mengetahui sejarah tentang nasab ini ya, sejarah ya, bukan metode ya, itu memang harus ada kitab-kitab pembanding secara eksternal, di luar kitab Al-Quran, di luar kitab hadis-hadis, dan lain sebagainya. Yang pada intinya sama pembahasannya. Artinya ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Nah, perbedaan itu apa motifnya? Apa tujuannya? Apakah perbedaannya adalah menuju kepada suatu gerakan politik atau bagaimana? Nah, coba kita lihat potongan videonya dan nanti kita bahas bersama-sama. Jadi ini bukan bicara mengenai bukti internal, tetapi sekaligus merujuk pada bukti eksternal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita baca surah Ibrahim, surah urutan urutan ke-14 ayat 39, maksudnya urutan surahnya 14 ayat 39 disebutkan Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Disebutkan dua person, dua orang yang penting untuk menjadi panduan kita. Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Jadi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, munajat syukur kepada Tuhannya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Itu arti harfiahnya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi ini penting untuk direnungkan. Apakah informasi seperti ini hanya termaktub di dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya la. Sekali lagi, ini bukan saya yang bicara. Saya mempelajari, menelaah, kemudian saya lontarkan menurut perspektif saya. Tapi jelaskan sumbernya. Seorang yang sudah tervalidasi menjadi seorang filolog, bagaimana mengumpulkan kitab-kitab kuno, bagaimana mengumpulkan manuskrip kuno, dan beberapa referensi kitab-kitab abad di tahun Hijri. Artinya tokoh ini memang tervalidasi gitu loh, bukan sembarangan. Nah, dari beliau inilah saya punya perspektif bahwa, sekali lagi ya, bukan saya yang bicara. Polemik nasab dalam konteks sejarah, bukan metode. Bahwa Ubaidillah atau Abdullah ini apakah satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda, dan ini sebetulnya keturunan siapa yang berulang-ulang disampaikan di luar sana bersumber kepada tesis Kiai Haji Manudin bahwa Ubaidillah ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab sejaman yang ditulis, memang tidak ada nama Ubaidillah sebagai duriat Rasulullah. Jadi tolong dipahami ya. Makanya ini kitab pembanding secara eksternal itu penting.
Bukan berarti sekali lagi melemahkan atau tidak percaya dengan Al-Quran. Karena ini sifatnya ilmiah. Jadi ditelusuri. Nah, sekali lagi, kita pembanding, ini sebagai contoh ya, yang disampaikan oleh Dr. Manakem Al ini sebagai contoh bahwa Ishak dan Ismail ini nasabnya jelas kepada Nabi Ibrahim. Tapi ada kitab eksternal yang di luar Al-Quran, di luar hadis, ini ada perbedaan, meskipun sama, menyebutkan dua Ismail, Ishak ini, nasabnya sama-sama diakui, kitab eksternal pun mengakui bahwa beliau berdua ini adalah nasabnya nyambung kepada Nabi Ibrahim. Tapi ada perbedaannya sekali lagi. Makanya perbedaan ini yang mengeklaim dari pihak luar ini apa motifnya? Sedangkan Al-Quran sendiri sudah menyatakan bahwa yang dikorbankan, yang kita peringati tiap tahun hari korban itu adalah Ismail. Tapi kenapa kitab di luar sana menyebutkan adalah Nabi Ishak? Ini contoh simulasi gitu loh, simulasi untuk bagaimana nanti menemukan misteri Ubaidillah dan Abdullah. Ini apakah dua orang yang berbeda atau satu orang yang sama dan anaknya siapa? Makanya coba kita ikutin lagi videonya. Informasi ini tercantum dalam Al-Quran? Iya, betul. Tapi ini merupakan bukti internal. Bukti dari kelompok kita sendiri. Bukti dari dokumen kita sendiri. Tapi apakah informasi seperti ini ditunjang, divalidasi dengan bukti eksternal? Itu perlu jawaban. Kalau Al-Quran mengatakan demikian, pasti kita semua di sini berkata sami'na wa ata'na. Iya. Saya tidak menyalahkan, itu jawaban yang sahih. Tapi persoalannya, apakah bukti internal melalui Al-Quranul Karim divalidasi dengan bukti eksternal? Itu persoalan lain. Tetapi sekali lagi, pasti dan pasti Allah akan menunjukkan bukti eksternal itu. Supaya apa? Supaya bukti internal ini memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan pembanding. Karena divalidasi dengan bukti di luar dokumen Islam. Dengan bahasa lain, dikuatkan dengan bukti eksternal. Tapi saudara-saudara harus tahu, bagaimana kita melakukan pelacakan itu memang tidak mudah. Kita harus memiliki perangkat keilmuan yang bukan hanya sekedar tahu Al-Quran, tapi juga mengetahui hal-hal di luar Al-Quranul Karim. Nah, pertanyaannya, apakah kelompok Ba'alawi ini atau yang lainnya lah, di luar yang berseteru ini, mempunyai kitab pembanding juga, seperti yang disebutkan oleh Dr. Manakem Ali, yang menulis sejarah soal Ubaidillah ini. Yang tadi, kalau kita bicara konteksnya yang disebutkan oleh Dr. Manakem Ali adalah tentang Ishak dan Ismail yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, ada tidak kitab yang sejaman yang ditulis dari kelompok lain soal Ubaidillah ini yang mempunyai sama kurang lebih temanya? Ada tidak? Itu pertanyaannya. Karena sekali lagi, memang kitab pembanding itu penting. Kalau kitab internal ya jelas, itu kan cuma antara kita doang. Ya tidak akan pernah ada putusnya. Karena pasti saling mengklaim, apalagi kelompok yang sekarang lagi dirungkatkan nasabnya. Tentu saja seperti Rumail Abbas dan segala macam lah, tidak perlu kita sebut. Tapi saya menghargai
seorang Rumel Abbas karena kegigihannya dalam pencarian kitab-kitab yang bisa membuktikan kepada Kiai Haji Manudin. Tapi sampai hari ini ya kita bisa lihat bersama. Kalau memang Rumel Abbas mempunyai kitab yang menyebutkan bahwa ada Ubaidillah yang ditulis kitab sejaman itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kitab yang sejaman yang diklaim oleh Rumel Abbas itu, atau manuskripnya itu, bisa nggak divalidasi bahwa kitab itu adalah kitab kuno, seperti yang disebutkan oleh Profesor Manakem Ali dengan uji kimia, memakai karbon C14 atau radiokarbon, karena itu harus jelas supaya sah gitu loh, bahwa kitab itu benar-benar kitab kuno, bukan kitab rekayasa. Nah, kita ikutin lagi bagaimana videonya. Apa salah satu bukti eksternal itu? Saya ambil contoh, di sini saya bawakan bukti eksternalnya. Tapi saya ingin sebutkan bahasa aslinya. Dan dokumen ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, harus tahu. Dokumen tertua, dokumen yang paling kuno, berkaitan dengan informasi yang sebanding dengan Quran itu, tervalidasi melalui kajian paleografi atau kajian saintifik yang merujuk pada pembuktian dengan karbon C14 atau radiokarbon, untuk membuktikan ini usianya tahun berapa manuskrip ini, tahun berapa dokumen ini. Ternyata itu dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi yang dikenal dengan sebutan The Dead Sea Scrolls, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa kita disebut dengan istilah naskah-naskah Laut Mati atau manuskrip naskah Laut Mati. Itu semuanya ditulis bukan dalam versi bahasa Arab, tapi ditulis dalam versi bahasa Ibrani. Abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang termaktub di situ? Salah satunya teksnya berbunyi, Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Saya ulangi lagi, teksnya berbunyi, Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Apa arti harfiahnya? Anak-anak Ibrahim atau anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Perhatikan, ada sesuatu yang sama, ada sesuatu yang berbeda. Di mana kesamaannya? Kesamaannya disebutkan bahwa putra-putra Ibrahim itu bernama Ishak dan Ismail, atau Ismail dan Ishak. Di mana perbedaannya? Perbedaannya berkaitan dengan urutan. Mana yang terlebih dahulu disebutkan? Apakah Ishak dulu? Apakah Ismail dulu? Tapi yang penting di sini kita bisa belajar melalui pendokumentasian Al-Quranul Karim. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi, yakni yang disebut sebagai manuskrip The Dead Sea Scroll atau naskah-naskah Laut Mati atau Makhtutat Al-Bahrul Mayyit, dengan Al-Quranul Karim abad ke-7 Masehi, selisihnya berapa abad? 10 abad. 10 abad itu sama dengan 1000 tahun. Tetapi narasi globalnya sama. Informasi globalnya sama. Yakni disebutkan dua tokoh, putra-putra Ibrahim. Baik itu disebut Ismail ataupun disebut Ishak. Dokumen ini bukan hanya termaktub dalam ajaran Yahudi, tapi ajaran Nasrani pun sampai sekarang masih mendokumentasikannya. Nah, kebetulan ini saya bawakan yang versi terjemahan.
bukan terjemahan bahasa Madura, bukan terjemahan bahasa Jawa, tapi terjemahan bahasa Indonesia. Nah, akhirnya perspektif saya mengatakan bahwa Ubaidillah itu memang fiktif. Nama yang sekedar untuk ditulis, dicocologi, supaya memang keturunan sekarang ini ya nyambung sebagai zuriat Rasulullah. Padahal itu sudah tidak tervalidasi secara ilmiah, secara runtut. Struktur sejarah itu tidak runtut gitu loh. Dibandingkan dengan sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yang juga sama ditulis oleh kaum Yahudi, Nasrani, sama-sama mengakui bahwa Ibrahim itu bapaknya Ismail, bapaknya Ishak. Tapi kan ada sesuatu yang berbeda di sini. Soal yang satu itu. Nanti ada juga di video dijelaskan. Dan sebetulnya yang menjadi pertanyaan lagi adalah, di luar konteks sejarah, di luar konteks penelusuran nasab dzurriyyat Rasulullah ini sebetulnya buat apa sih sebetulnya? Kalau, ini perspektif saya dari narasumber yang ada ya, kalau nasab itu memang hanya untuk kepentingan internal, ya oke-oke saja. Tapi ketika ditarik ke eksternal untuk tujuan tertentu, apalagi untuk tujuan politik, nah itu jadi masalah, nasab itu. Karena kita sudah lihat sekarang, kita buka lagi digital, jejaknya kaum Ba'lawi ini bagaimana? Mempresentasikan nasab itu untuk apa sebetulnya? Kan jelas-jelas bukan untuk kepentingan internalnya, tapi untuk mencari pengaruh. Dan secara politik digunakan para oligarki yang memang haus kekuasaan. Yang meskipun hari ini tiarap, tapi tiarapnya kan ketahuan di mana mereka mencelok 212 ini. Oke, kita ikuti lagi videonya. Tertulis di sini dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 disebutkan anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Yang versi bahasa Ibraninya disebut Bnei Avraham, Yitzhak, wa Ismail. Dari sini kita bisa tahu bahwa memang betul Ismail itu putra Ibrahim. Memang betul Ishak itu putra Ibrahim. Dan itu dikuatkan dengan dua sumber, yakni bukti internal dan bukti eksternal. Pelan-pelan ya, karena saya tahu ini kelasnya kelas tinggi. Kalau nggak pelan-pelan nanti khawatir salah paham. Oke? Jadi konteksnya itu jelas. Siapakah pribadi yang dimaksud? Jawabannya sederhana, Ismail. Itu Al-Quranul Karim. Jelas, sangat-sangat jelas. Tetapi masalahnya, apakah informasi mengenai ujian besar ini termaktub hanya di dalam Al-Quran? Jawabannya la. Tetapi dikuatkan dengan dokumen eksternal. Sekali lagi, dikuatkan dengan dokumen pembanding. Dan informasi globalnya mirip. Tetapi ada sesuatu yang tidak sama. Di mana miripnya? Konteksnya mirip seperti Quran dalam bahasa Ibrani. Disebutkan apa? Wa yumerkehna et binha et yikhidha asher ahafta et yitzhak. Lekh-lekha el-erech hamoriya. Ambillah putramu yang tunggal, yang amat engkau kasihi, asher ahafta. Kalau bahasa Arabnya sama dengan alladzi tuhibbuhu, yang amat engkau cintai. Siapa yang dimaksud? Et Yitzhak, yakni Ishak. Coba perhatikan. Ada yang sama atau beda? Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama apanya? Yang sama adalah perintah untuk
mengorbankan putranya. Tapi bedanya adalah di situ disebut nama Ishak. Di sini ada sesuatu yang khilaf. Tapi sekali lagi, saya ingin berkata kepada saudara-saudara, bukti pembanding itu perlu. Tidak mungkin hanya klaim sepihak. Sekali lagi, bukti pembanding sebagai validasi itu perlu. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, pasti harus dirunut. Apa yang menjadi penyebab pembedanya? Apa motifnya? Kalau tadi perbedaan hanya pada level urutan. Sekarang perbedaannya bukan sekedar perbedaan urutan, tapi perbedaan nama. Jadi perbedaannya bukan sekedar perbedaan urutan, tapi perbedaan nama siapa pribadi yang dikurbankan. Apa yang menjadi sebab? Sebabnya hanya satu, asobiyah. Apa itu asobiyah? Fanatisme golongan. Unggul-unggulan nasab. Al-Quran sebagai cermin. Al-Quran itu sebagai cara memandang sesuatu. Dan ini memang tidak dibenarkan di dalam Islam itu sendiri. Jadi kenapa ada sesuatu yang berbeda? Quran meluruskannya. Tapi kenapa bisa seperti itu terjadi? Karena memang bicara mengenai unggul-unggulan nasab.